Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah SPLTP atau Sistem Persamaan Linear 3 Parabel dengan metode campuran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, diberikan 3 buah persamaan linear 3 parabel. Dan dari 3 persamaan ini, kita diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan juga Z. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan model soal matematika seperti ini. Pertama, kita bisa menggunakan metode eliminasi, atau boleh juga dengan menggunakan metode substitusi, atau boleh juga dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Dan kali ini, kita akan mencoba menggunakan metode yang paling mudah, yaitu metode campuran antara eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan soal kita kali ini. Nah, langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Untuk persamaan di atas itu sebagai persamaan 1, di bawahnya sebagai persamaan kedua, dan di bawahnya lagi sebagai persamaan ketiga. Langkah selanjutnya, akan kita eliminasi terlebih dahulu salah satu dari 3 parabel yang ada pada soal. Ataukah parabel X terlebih dahulu akan kita eliminasi, atau boleh juga parabel Y, atau boleh juga parabel Z. Terserah mau pilih yang mana. Dan di sini, kita akan mencoba mengeliminasi parabel Y terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Maka sekarang, salin kembali persamaan 1 dan persamaan 2, lalu tarik garis ke atas. Nah, langkah selanjutnya. Sekarang perhatikan angka di depan parabel Y yang akan kita eliminasi. Di atas ada angka 2, di bawah ada angka 1. Nah, tugas kita di sini bagaimana caranya angka di depan parabel Y ini itu menjadi sama. Biar mudah, perhatikan angka di depan parabel Y. Di bawah sini kan angka 1. Nah, sekarang di atasnya yang akan kita kalikan dengan 1. Dan di bawahnya kita kalikan dengan 2 yang berasal dari 2 di atas ini. Sekarang angka yang kita peroleh tinggal kita kalikan saja ke persamaan di depannya. 1 dikali X hasilnya X. 1 dikali positif 2Y hasilnya positif 2Y. 1 dikali min Z hasilnya min Z. Sama dengan 1 dikali 12 hasilnya 12. Lalu di bawahnya lagi. 2 dikali 2X hasilnya 4X. Lalu 2 dikali positif Y hasilnya positif 2Y. 2 dikali negatif 4Z hasilnya negatif 8Z. Sama dengan 2 dikali 8 hasilnya 16. Lalu kita tarik garis. Nah, untuk tanda di bagian sini, itu tergantung dari tanda di depan parabel Y yang akan kita eliminasi. Sekarang perhatikan tanda di depan parabel Y. Di atas tandanya positif, di bawah juga tandanya positif. Nah, ini perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi itu tandanya sama, baik sama-sama tanda positif atau sama-sama tanda negatif, yang jelas tandanya sama, maka untuk tanda bagian sini itu dikurang. Nah, sedangkan jika tandanya berbeda, misalnya di atas positif, di bawah negatif, atau di atasnya yang negatif, bawahnya positif, yang jelas tandanya berbeda, maka barulah tanda di bagian sini itu ditambah. Nah, itu perlu diingat. Sekarang kita kurangkan. X dikurang 4X hasilnya negatif 3X. Lalu 2Y dikurang 2Y hasilnya 0. Negatif Z dikurang negatif 8Z hasilnya positif 7Z. Sama dengan 12 dikurang 16 hasilnya negatif 4. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Ini persamaan 1, 2, 3. Nah, sekarang baru persamaan keempat. Langkah selanjutnya. Karena tadi kita eliminasi parabel Y, maka sekarang juga parabel Y yang akan kita eliminasi. Namun dengan menggunakan persamaan yang berbeda. Kalau tadi kita gunakan 1 dan 2. Sekarang kita gunakan 2 dan 3. Maka salin kembali persamaan 1 dan persamaan 2 maksud kami dan juga persamaan ketiga. Nah, sekarang perhatikan angka di depan parabel Y. Kebetulan angka di depan parabel Y sudah sama. Kalau sudah sama, maka kita tidak perlu menarik garis ke atas lagi. Karena bentuk ini sudah bisa langsung kita operasikan karena angkanya sudah sama. Nah, kalau untuk tanda di bagian sini,
Itu caranya sama seperti penarikan tanda di atas tadi. Itu tergantung dari tanda di depan parabel Y yang akan kita eliminasi. Sekarang perhatikan tanda di depan parabel Y. Di atas tandanya positif, di bawah tandanya negatif. Tandanya berbeda. Nah, tadi sudah kita jelaskan jika tandanya berbeda, maka barulah tanda di bagian sini itu ditambah. Nah, sekarang kita tambahkan atau jumlahkan. 2x ditambah 4x hasilnya 6x. Lalu positif Y ditambah min Y hasilnya 0. Negatif 4z ditambah positif 3z hasilnya negatif z. Sama dengan 8 ditambah 26 hasilnya 34. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan kelima. Nah, langkah selanjutnya. Fokus kita sekarang di persamaan 4 dan persamaan 5. Parabel mana yang akan kita eliminasi? Ataukah X terlebih dahulu, ataukah Z? Terserah mau pilih yang mana. Nah, di sini kita akan mengeliminasi parabel X terlebih dahulu. Oke, dengan menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5. Maka salin kembali persamaan 4 dan juga persamaan kelima. Nah, karena tanda di depan parabel, angka di depan parabel X, angkanya berbeda, maka harus kita tarik garis ke atas, biar angkanya jadi sama. Nah, caranya perhatikan. Ingat tugas kita di sini, bagaimana caranya angka di depan parabel X ini, itu angkanya jadi sama. Oke, itu tujuan kita. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja. Di atas kita kalikan dengan 2. Di bawahnya yang kita kalikan dengan 1. Tujuannya agar angka di depan parabel X ini jadi sama. Itu tujuannya. Oke. Nah, langkah selanjutnya, tinggal kalikan saja angka yang kita peroleh ini ke persamaan di depannya. 2 dikali negatif 3x hasilnya negatif 6x. 2 dikali positif 7z hasilnya positif 14z. Sama dengan 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Lalu di bawahnya 1 dikali 6x hasilnya 6x. 1 dikali min z hasilnya tetap min z. Sama dengan 1 dikali 34 hasilnya tetap 34. Lalu tarik garis. Nah, untuk tanda di bagian sini, itu sama seperti penarikan tanda di bagian atas tadi. Seperti ini dan seperti ini juga. Perhatikan tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi, yaitu tanda di depan parabel X. Di atas tandanya negatif, di bawah tandanya positif. Nah, tadi sudah kita jelaskan, jika tandanya berbeda, maka barulah tanda di bagian sini itu ditambah. Sedangkan jika tandanya sama, apakah sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka barulah tanda di bagian sini itu dikurang. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Negatif 6x ditambah 6x hasilnya 0. Lalu 14z ditambah negatif z hasilnya positif 13z. Sama dengan negatif 8 ditambah 34 hasilnya 26. Maka kita peroleh nilai z-nya itu sama dengan 26 dibagi dengan 13. Dan 26 dibagi 13 hasilnya sama dengan 2. Ini nilai z-nya. Langkah selanjutnya kita sambung di sebelahnya. Ingat, setelah kita mendapatkan salah satu nilai parabelnya, di sini z-nya sudah dapat, maka langkah selanjutnya barulah akan kita substitusikan nilai z yang kita peroleh ini sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Boleh pilih antara 4 dengan 5. Nah, terserah mau pilih yang mana. Di sini kita akan menggunakan persamaan kelima. Maka salin kembali persamaan kelima ini. Langkah selanjutnya, tinggal ganti z di sini dengan angka 2 yang kita peroleh. 6x dikurang z-nya itu 2 sama dengan 34. 6x sama dengan 34 lalu negatif 2 pindah ke kanan menjadi positif 2. 6x sama dengan 34 ditambah 2 hasilnya 36. Maka x saja itu sama dengan 36 dibagi dengan 6 di depan sini. Dan 36 dibagi 6 hasilnya sama dengan 6. Langkah selanjutnya. Tinggal kita substitusikan lagi. Nilai x sama dengan 6 dan z sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Boleh pilih antara persamaan 1 atau 2 atau 3. Terserah mau pilih yang mana. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan 1 saja. Maka salin kembali persamaan ke 1. Langkah selanjutnya, tinggal kita ganti saja x di sini dengan angka 6 yang kita peroleh dan juga z di sini dengan angka 2. Sehingga jadinya sekarang
6 ditambah 2Y lalu dikurang 2 akan sama dengan 12. 6 dikurang 2 itu hasilnya 4. Lalu ditambah 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12 lalu positif 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4. 2Y sama dengan 12 dikurang 4 hasilnya 8. Maka Y sama dengan 8 dibagi dengan 2. Dan 8 bagi 2 kita peroleh hasilnya 4. Maka sekarang barulah kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Nah, perlu diketahui untuk cara penulisan himpunan penyelesaiannya itu harus berurutan. Mulai dari X yang terlebih dahulu, setelah itu Y, baru terakhirnya Z. Oke, X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan 2, dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.